anggota Komisi 8 dengan Dirjen Bimas Islam, Profesor Abdul Muati, sampaikan bahwa apa yang belakangan ini ramai di tingkat publik, bahwa Dirjen Kementerian Agama menyampaikan kemungkinan akumulasi gratifikasi yang terjadi yang diterima oleh para pengurus di seluruh Indonesia satu tahunnya bisa terakumulasi angka yang sangat besar, 1,250 triliun, satu angka yang sangat besar, dan ini kemudian semakin menambah keterpurukan dari Kementerian Agama dijelaskan terkait dengan korupsi, terkait dengan gratifikasi, dan ini tentu satu hal yang sangat memprihatinkan karena ya mestinya Kementerian Agama bisa menjadi yang berada di garda terdepan, menjadi contoh teladan terkait dengan good and green governance, dan apalagi para penghulu mestinya mereka memang ketika mengurusi proses pernikahan yang sangat sakral itu mestinya memang betul-betul bersih dari kondisi dan atau perilaku yang bisa dikategorikan melanggar hukum, apalagi kalau itu gratifikasi. Tapi memang permasalahannya juga cukup kompleks karena di satu pihak para penghulu memang berkewajiban untuk mencatat karena memang undang-undang mewajibkan pencatatan pernikahan. Tetapi negara tidak memberikan fasilitas. Diperbolehkan pencatatan di luar kantor agama, kantor urusan agama, tetapi yang ada hanya pembebanan 30.000 itu pun untuk pencatatan biaya pencatatan nikah. Tapi untuk bagaimana agar penghulu dari rumahnya atau dari kantornya ke rumah atau ke gedung pernikahan dari kami mempelai itu tidak ada dana operasionalnya. Bisa kita bayangkan kalau mungkin hanya sekali mungkin mereka masih bisa, tapi kalau itu berkali-kali berulang-ulang di Sabtu Minggu juga, di mana mereka mesti sebagai PNS mereka libur, tentu juga harus mempertimbangkan tentang masalah yang namanya lembur atau dan sebagainya. Tapi itu semuanya tidak ada anggarannya. Inilah yang kemudian membuat celah. Mungkin sebagian dari KUA itu penghulu itu meminta, tapi mungkin juga karena penduduk merasa terbantu, sehingga mereka pun memberi tanpa merasa ada beban gitu. Ya apapun kedua-duanya jelas tidak dibenarkan secara hukum, apalagi kalau kita memakai komitmen dengan pemberantasan korupsi. Karenanya saya usulkan agar seluruh biaya terkait dengan pencatatan administrasi pernikahan, termasuk juga operasional penghulu untuk mencatatkan pernikahan itu dibebankan kepada BPN, dan karenanya digratiskan kepada para pengantin atau calon pengantin, tidak dibebani biaya Rp1 pun. Tetapi kepada para penghulu juga tidak kemudian dibebani dengan biaya-biaya dan atau citra-citra negatif, semuanya akan ditanggung oleh negara. Dan tadi alhamdulillah Kementerian Agama baik dari dirjennya maupun juga para pejabat di eselon satunya mereka menyambut dengan sangat baik usulan ini. Mereka berterima kasih dengan solusi yang kita tawarkan itu. Karena memang bagi PKS berpolitik adalah menghadirkan solusi dan bukan membebani dan atau membiarkan terjadinya fitnah. Dan kita sangat berkeinginan agar Kementerian Agama menjadi yang berada di garda terdepan. Mereka menyetujui dan mereka akan segera untuk mengajukan anggaran ini kepada DPR supaya nanti bisa kita masukkan dalam rancangan anggaran belanja APBN perubahan pada waktunya nanti. Bekerja untuk Indonesia. Ya memang problemnya kalau anggota negara memang tidak mungkin langsung gitu ya, karena kan harus ada mekanisme pembahasan di internal kementerian, kemudian dibawa ke DPR, kemudian ini juga sudah anggaran yang sudah berjalan. Maka menurut saya sih segera saja, lebih cepat lebih baik untuk ini segera diajukan, nanti kita bahas supaya nanti bisa dimajukan dalam APBNP itu.